Ada luka yang tidak bisa diobati dengan kemenangan. Ada suara yang tidak bisa disenyapkan meski stadion penuh sorakan. Dan di tengah semua itu, ada dia. Satu jiwa muda dari Brasil yang setiap langkahnya di lapangan bukan sekadar sepak bola, tapi perlawanan. Kita mulai dengan sebuah adegan. Bayangkan malam dingin di Spanyol. Satu stadion tua, ribuan suara yang menggema, dan seorang anak kulit coklat tua berdiri sendirian di tengah lapangan. Telinganya tak hanya mendengar suara peluit, tapi juga suara-suara yang menusuk. Bukan karena pertandingan, melainkan karena warna kulitnya. Dialah Vinicius Junior. Dan kita bahas di kisah kasih sepak bola tentang seorang anak dari São Gonçalo yang berlari dari jalanan Rio menuju altar megah Bernabeu. Tentang bagaimana seorang bocah yang menari dengan bola harus belajar menari pula dengan kebencian. Ini bukan kisah pahlawan yang disambut meriah. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang tetap menari walau diteriaki, tetap mencetak gol walau dilukai, tetap tersenyum walau disoraki, dengan nada rasis, nada rendah yang tak pantas keluar dari tribun sepak bola manapun di muka bumi. Tapi kisah ini tidak akan berhenti di sana. Karena ini bukan tentang luka semata. Ini adalah tentang keberanian untuk bertahan. Tentang bagaimana Vinicius menjadi simbol bagi banyak orang yang selama ini tidak bersuara, tidak dianggap, tidak disambut, tapi terus berlari karena dunia tak boleh diam. Di dunia yang sering mengukur harga seseorang dari statistik, Vini menunjukkan bahwa yang paling penting bukan berapa banyak gol yang kau cetak, tetapi seberapa sering kau bangkit setelah dijatuhkan. Hari ini kita akan menelusuri jejaknya. Dari akar yang sederhana di Brasil, hingga langkahnya yang menyayat tanah Eropa. Dari sorakan manis kemenangan, hingga teriakan pahit diskriminasi. Dari seorang remaja yang lincah, menjadi pria yang berdiri sendirian, melawan kebencian yang dibungkus tepuk tangan, sebelum namanya digemakan oleh komentator Bernabeu. Sebelum ia jadi wajah di papan skor dan poster raksasa, Vinicius adalah anak biasa yang berlari bukan karena sorakan, tapi karena mimpi yang mendesak. Dari tanah yang keras di São Gonçalo, sebuah kota kecil yang nyaris luput dari peta turis, lahirlah seorang bocah dengan langkah yang lebih cepat dari dunia di sekelilingnya. Namanya panjang, seperti doa Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. Lahir pada bulan Juli, di tengah musim dingin Brasil yang tetap hangat bagi jiwa miskin, Vinicius tumbuh bukan di lapangan rumput, tapi di lorong-lorong sempit dan jalanan beton. Ia bukan anak dari akademi elit, melainkan anak dari tekad, yang menjadikan sepasang kaki dan satu bola bekas sebagai harta paling berharga Flamengo, klub yang mencintai darah muda, melihat kilau dari bocah kurus yang lincah itu. Di usia 16, sementara remaja lain baru belajar menendang dengan arah, Vinicius sudah mengenal rasa tanggung jawab di pundaknya. Debut profesionalnya bukan disambut dengan kembang api, tapi dengan mata tajam para pengamat, yang bertanya-tanya, apakah anak ini hanya sensasi singkat atau pelari sejati? Dan dunia, seperti biasa, menjawab dengan uang. Hanya berselang beberapa minggu, Real Madrid datang dengan tangan penuh janji. 38 juta pound sterling dibayar bukan untuk prestasi masa lalu, tapi untuk janji masa depan. Vinicius belum genap 17. Usianya belum legal untuk mimpi sebesar itu. Tapi uang telah berbicara, dan tiket menuju Eropa telah tercetak. Dan disinilah dunia mulai melihatnya. Bukan hanya sebagai pemain bola, tapi sebagai proyek besar sepak bola modern. Produk yang belum matang, tapi disimpan di etalase paling terang. Tapi di balik semua lampu itu, Vinicius tetaplah bocah yang gemar menari. Menari dengan bola di kaki, menari di antara tekanan dan kritik, menari bukan untuk hiburan orang lain, tapi untuk merayakan hidup yang dulunya nyaris tidak punya panggung. Namun, Vinicius bukan hanya tentang sepak bola. Jauh dari stadion, jauh dari tribun dan kamera, ia membangun sesuatu yang lebih dalam. Di tanah kelahirannya, Rio de Janeiro, ia mendirikan sebuah lembaga. Instituto Vini Junior, sebuah rumah bagi anak-anak yang ingin belajar lewat teknologi dan olahraga. Karena Vinicius tahu, ia bukan hanya pemain yang beruntung. Ia adalah pengecualian dari sistem yang sering kali tidak adil. Dan ia memilih untuk menjadikan keberhasilannya sebagai jembatan, bukan menara. Di dalam dirinya mengalir darah Kamerun. Sebuah kebenaran yang ia temukan lewat tes genetik, pengingat bahwa tubuhnya membawa lebih dari satu sejarah. Bahwa ia bukan hanya anak Brasil,
tapi juga bagian dari kisah Afrika yang panjang, tentang perbudakan, pengasingan, dan akhirnya kebangkitan. Dan mungkin itulah sebabnya Vinicius terasa begitu kuat, karena ia membawa lebih dari satu bendera, lebih dari satu identitas, lebih dari satu alasan untuk terus berlari. Ada klub yang tidak sekadar memakai putih, tapi mewakili putih itu sendiri. Bersih, berkilau, namun juga penuh tekanan dari harapan ribuan mata. Real Madrid. Panggung megah yang bisa menjatuhkan jika kau tidak cukup kuat berdiri. Dan di sanalah seorang bocah dari São Gonçalo dipanggil untuk menari di altar sepak bola Eropa. Vinicius Junior dari lorong sempit Brasil menuju koridor kerajaan Bernabeu. Awal Vinicius di Madrid bukan cerita dongeng. Ia tidak langsung menjadi pahlawan. Tidak pula disambut dengan pujian. Yang datang lebih dulu justru keraguan, tawa sinis karena kontrol bolanya, komentar pedas karena penyelesaian akhirnya, dan label produk belum jadi yang melekat seperti bayangan. Tapi Vinicius tidak datang untuk menjadi bintang cepat padam. Ia datang untuk menanamkan akar. Dan akar itu mulai tumbuh di bawah bimbingan pelatih di tengah sorakan dan cercaan. Ia belajar. Ia menyesuaikan. Ia jatuh. Tapi ia tidak tinggal di bawah. Sampai akhirnya malam-malam besar datang menjemputnya. Final Liga Champions 2022 di Paris yang gemerlap ketika Real Madrid berhadapan dengan raksasa Inggris, Vinicius mencetak gol kemenangan. Satu tusukan dari sisi kiri, satu sentuhan yang membungkam dunia. Dan disitulah dunia mulai percaya. Bukan hanya Real Madrid yang menang malam itu, tapi juga Vinicius yang membungkam segala keraguan dengan satu sontekan kaki kanan. Tapi ini baru permulaan. Musim-musim berikutnya, Vinicius tidak hanya berlari, ia memimpin. Ia menjadi jantung dari serangan, sumber inspirasi dan teror dari sisi sayap. Tahun demi tahun, ia mencetak lebih dari gol. Ia mencetak memori. Di final-final penting, ia hadir. Ia mencetak. Ia mengangkat trofi. Dan akhirnya, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Liga Champions 2024. Lalu datang mahkota yang lebih tinggi, The Best FIFA Men's Player. Penghargaan yang menempatkannya di atas nama-nama besar dunia. Ia, Vinicius, bukan lagi calon, tapi kenyataan. Namun, seperti kisah klasik di Madrid, selalu ada bayangan lain yang mengintai. Ia nyaris memenangkan Ballon d'Or, namun harus puas di peringkat kedua. Bukan karena kurang baik, tapi karena dunia kadang memilih dengan alasan yang tak selalu logis. Dan di titik inilah kita melihat kedewasaan Vinicius. Ia tidak merengek, tidak menciptakan drama. Ia menjawab seperti biasa, dengan sprint, dengan gocekan, dengan senyuman sambil mencetak gol. Madrid telah banyak melahirkan legenda. Dari Zidane ke Cristiano Ronaldo, dari Raul ke Modric. Kini, Vinicius berjalan di jalur yang sama, tapi dengan irama sendiri. Ia menari bukan seperti Ronaldo, ia bergerak bukan seperti Figo. Ia adalah dia. Original. Vinicius Junior dengan samba yang diubah menjadi senjata. Mereka menyebutnya pertunjukan, namun di atas lapangan, Vinicius tak hanya menari untuk menghibur. Ia bertarung. Melawan bek-bek bertubuh baja, melawan malam-malam dingin di Spanyol, dan melawan suara yang tidak seharusnya menjadi bagian dari permainan ini. Bukan siulan biasa. Bukan ejekan karena skill atau hasil. Tapi ejekan yang datang dari warna kulit. Dari prasangka. Dari luka yang diwariskan zaman rasisme. Sebuah kata yang terdengar seperti bisikan kotor, namun terasa seperti petir di dada. Dan untuk Vinicius Junior, kata itu bukan teori. Ia nyata. Ia hadir dalam bentuk suara monyet dari tribun. Dalam sorakan bernada hinaan. Dalam ekspresi para penonton yang tidak menerima kenyataan bahwa sang penari, kulit gelap adalah aktor utama di panggung mereka Spanyol. Negeri matador dan seni. Tapi juga negeri yang kini disorot dunia, karena satu hal yang tak bisa dibenarkan, rasisme yang sistemik, berulang, dan belum cukup dikutuk. Vinicius tidak tinggal diam. Ia menunjuk penonton. Ia marah. Ia menangis. Dan dunia melihatnya. Namun ketika ia bersuara, yang datang bukan hanya dukungan. Yang muncul justru dua kutub. Yang pertama berkata,
Ini murni rasisme. Tidak ada alasan lain. Hentikan sekarang juga. Yang kedua, membalas. Kalau Spanyol rasis, kenapa hanya Vinicius yang sering mendapatkannya? Bukankah ia suka memprovokasi? Bukankah ia suka diving, suka selebrasi berlebihan, dan suka membuat lawan terbakar amarah? Dan disinilah dunia terbelah. Antara moral dan kebiasaan. Antara empati dan justifikasi. Apakah Vinicius harus introspeksi diri? Apakah gaya mainnya yang ekspresif memancing emosi lawan dan penonton? Atau justru itulah identitasnya? Apakah kita harus mengubah ekspresi agar terhindar dari diskriminasi? Mari kita jujur. Vinicius bukan pemain netral. Ia bermain dengan emosi. Ia menari setelah mencetak gol. Ia tertawa saat lawan frustrasi. Ia suka menatap mata musuh dan berkata tanpa kata, "Aku lebih baik darimu." Apakah itu sombong? Mungkin. Tapi apakah itu pantas dibalas dengan rasisme? Tidak. Tidak pernah. Rasisme bukan respons. Ia adalah dosa. Dan tidak ada selebrasi, provokasi, atau gaya bermain yang bisa membenarkannya. Sebagai narator kisah ini, aku tidak menutup mata bahwa ada sisi Vinicius yang menyulut api. Namun api itu harus dibalas dengan peringatan, bukan dengan membakar identitas seseorang. Tulis di kolom komentar, bukan hanya pendapatmu tentang Vinicius, tapi juga tentang dunia sepak bola yang harusnya menyatukan, bukan memisahkan lewat warna kulit. Jangan lupa untuk follow dan subscribe, agar kita bisa terus mengangkat suara-suara yang tak selalu didengar dunia. Karena di kanal ini, kita tidak sekadar bicara soal bola, tapi soal harga diri, keadilan, dan masa depan.